Lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam lindungan Allah dimanapun Anda berada berkah selalu dan tercurah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, nyatanya Allah itu sangat nyata. Tempat kenyataan Allah, mazhar daripada Allah, nyatanya itu pada insan. Mana kenyataannya itu pada sifat mani tadi. Tidak bisa bergerak kita ini kalau tidak bergerak Allah. Kitanya ditiadakan, yang ada hanya geraknya Allah. Jadi di sini yang bergerak adalah diri, yang berkuasa diri, berkehendak diri, semuanya diri. Diri itu siapa? Dirinya Allah, bukan diri kita, bukan kita mengaku Allah. Itulah diri. Diri itu dirinya Allah, bukan kita, lain. Nah, beda kalau seperti pengalaman seperti Syekh Mansur Al-Hallat, kemudian Syekh Siti Jenar. Mereka itu bukan menuhankan diri. Mereka, beliau-beliau itu berkata di luar kesadaran, syatohat, syakar, mabuk, kemudian syatohat. Seperti saya, aku sekarang membaca Al-Quran, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Apakah salah? Iya. Tapi saya berkata demikian ini bukan mengaku-ngaku aku Allah. Nah, yang berkata itu Allah Ta'ala. Nah, innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku Allah, tiada yang nyata melainkan aku. Nah, bukan saya mengaku Allah. Saya baca Al-Quran ini, innani anallah la ilaha illa ana. Salah? Kan tidak. Jadi yang salahnya di mana? Bukan Syekh Siti Jenar, Syekh Mansur Al-Hallat yang salah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang salah. Kita-kitanya ini yang tidak paham. Berani-berani kita menyalahkan wali-wali Allah, wakil-wakil Allah, baru kita tidak paham. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mungkin mau memenggal daripada Syekh Mansur Al-Hallat. Ketika seandainya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hidup pada zaman itu, seandainya Imam Al-Ghazali hidup pada zaman itu, dan kita pun tak tahu persisnya apakah benar-benar dipenggal kepalanya ataukah tidak. Sama dengan peristiwa di Indonesia, di Nusantara, Syekh Siti Jenar, Syekh itu beliau. Nah, karena orang wali-wali Songo ini, wali 9 ini orang-orang paham, bukan orang-orang ustadz-ustadz syariat. Beliau juga ilmu wali, beliau juga ilmu marifat, ilmu syariat, thariqah, hakikat. Bukan orang-orang sembarangan wali Songo itu. Nah, jadi perlu dipahami di situ. Disyukuri, meskipun apa, disyukuri terus. Kita sudah dibukakan futuhat-futuhat untuk tidak mencela para wali. Ini bahasa syariatnya kita ya. Allah Ta'ala bukakan itu. Allah Ta'ala betul-betul membuka kolbu, membuka sanubari kita, nembus ke nurani, nembus ke sir, untuk bagaimana melihat daripada af'al Allah yang ada pada segala sesuatu, menyaksikan daripada asma Allah pada tiap-tiap segala sesuatu, menyaksikan sifat Allah pada tiap-tiap segala sesuatu, dan menyaksikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha meliputi segala sesuatu. Nah, menyaksikan tuh dia juga, dia sendiri, Allah Ta'ala sendiri, aku sendiri, kata Allah, yang menyaksikan diriku. Kelihatannya kita yang menyaksikan af'alnya, kelihatannya kita yang menyaksikan asma'nya. Ketika apa, bukannya kita itu yang menyaksikan sifatnya, bukan kita menyaksikan zatnya, tapi Allah Ta'ala sendiri. Zat itu sendiri, yang maha suci itu sendiri, yang melihat dirinya, tajallinya, wujudnya, kenyataannya. Jadi kita tidak lari-lari lagi nih dari sini. Kita tidak lari-lari lagi dari tauhid itu. Jadi ketika memang suatu perkara yang mengarahkan kepada makhluk itu apa sih? Makhluk itu sesuatu. Kalau maha segala sesuatu, kholik,
Simpelnya begitu. Sesuatu itu terpisah-pisah. Ini helm sesuatu, ini botol mineral sesuatu, ini meja sesuatu, ini sesuatu semua. Ini ditunjuk sesuatu. Itu makhluk. Kalau segala sesuatu, maha segala sesuatu, mulai dari zatnya tunggal, sifatnya tunggal, asma'nya tunggal, af'alnya tunggal, itulah khaliq, itulah Allah, itulah yang bernama Allah, itulah alif lam lam ha, itulah zat, sifat, asma dan af'al. Jadi itu makhluk itu jangan kita percaya akan makhluk. Ketika kita mengatakan bahwa obat bisa menyembuhkan, ini sudah syirik khafi. Bukan berarti kita tidak minum obat, tetap minum obat. Misal mau tetap minum obat, tapi dalam pandangan batin kita tidak meyakini bahwa obat itu yang bisa menyembuhkan. Karena ketika begitu paham kita, tauhid kita biar, iman kita rusak kalau seperti itu. Bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah. Allah itu yang mana segala totalitas yang ada. Lah obat siapa? Wujudnya itu apa? Wujud meskipun wujud bayangan tiada lain daripada wujud hakiki. Wujud hakiki tiada lain daripada zatullah. Memang kalau ditunjuk, itu salah, itu sesuatu, itu makhluk. Tapi kalau ditotalitaskan semua, totalitas dari martabat ahadiyah, wahda, wahidiyah, malakut, misal ajasam insan, itu Allah, itu maha tunggal. Nah itu kalau di kotak-kotakkan, itu bukan, lain, itu makhluk. Aras makhluk, surga makhluk, neraka makhluk, pahala makhluk, dosa makhluk, Jibril makhluk, Mikail makhluk, Israil makhluk, Israfil makhluk. Apalagi semua sesuatu itu ketika dikotak-kotakkan satu-satu, apalagi ditunjuk, ini makhluk. Contoh, ini dada. Ini dada aku, bukan aku. Ini tangan, ini jari. Ini jariku, jari aku bukan si aku. Ini mata aku, mataku bukan si aku. Ini rambutku, bukan si aku. Lalu yang mana yang aku? Aku tuh jasmani ya rohani. Aku tuh yang totalitas. Aku tuh yang segala diri dari jasmani dan rohani. Jasmani dari ujung rambut sampai ujung kaki, rohani, begitu. Jadi apa kunci daripada ini? Kunci kita ini, kuncinya ini adalah kesadaran. Kuncinya kesadaran. Kesadaran kepada siapa? Kepada sifat 20. Itulah diri zat yang hayat. Itulah zat yang disifatkan. Diri siapa? Dirinya Allah. Itulah diri sebenar-benarnya diri, tanpa kita sadari. Bukan diri kita, tapi dirinya, diri Allah, diri sebenar-benar diri. Jangan pernah ragu, jangan pernah bergeser. Kita berani bertanggung jawab kalau ini salah. Bukan mengaku Allah, asal tidak mengatakan aku ini Allah. Maksudnya akunya kamu, akunya kita, bukan akunya kita di situ. Akuannya Allah di situ, akuannya Allah. Bukan kita ini mau belajar ma'rifat dan sebagainya mengaku Allah, tapi mengakui kita mengembalikan hak Allah. Jadi bukan kita mau mengaku. Terbalik, justru orang-orang yang tidak belajar ilmu ma'rifat, tidak belajar ilmu tauhid, terbalik sebenarnya. Dia sebenarnya itu tanpa sadar mengaku, apalagi merampas hak Allah. Dia sehari-hari merasa melihat, mendengar, dia punya mobil, punya motor, punya anak, punya istri, punya semua, punya jasad, punya ruhani. Itu orang-orang yang sebenarnya yang mengaku Fir'aun, yang mengaku Allah tanpa mereka sadari. Ini sebenarnya orang-orang yang terhijab, orang-orang yang mencuri, merampas hak Allah. Ini orang-orang yang betul-betul dosanya tidak akan bisa diampuni.
Oh berarti kita ini ketika bertobat tidak bisa? Bertobat ya bisa, tapi dosa syirik ini loh tidak bisa diampuni. Itu bukan kata aku, kata Allah. Makanya syirik inilah yang paling penting untuk dihapus. Kesadarannya zat memandang sifat 20 itu sifat ma'ani itu sudah jelas Jadi sifat ma'nawiyah memandang sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah di maha ruang memandang sifat ma'ani, memandang bernyata kepada batang tubuh. Jadi diri batin itu rupa-ruh itu mirip betul sama diri zohir. Jadi tempat kita memandang, tempat cerming itu kepada batang tubuh ini, diri zohir. Memang pertama kita kalau memandang orang itu langsung tembus ke batin, langsung ke batinnya. Tapi untuk untuk menyatakannya pada diri zohir. Jadi kita ketika memandang orang langsung ke Nur Muhammad, langsung ke batin. Tapi yang batin tuh nyata kepada yang diri zohirnya. Jadi diri zohir itu bukan kita. Ada yang mengatakan diri zohir itu kita, jasmani itu kita, bukan, lain. Jasmani bukan kita. Ini haknya Allah. Diri zohir itu haknya Allah, diri batin ruh juga haknya Allah. Tubuh, hati, nyawa, rahasia itu haknya Allah. Mazharnya Allah Ta'ala. Mazharnya Allah, kenyataan Allah, bukan Allah. Tapi tiada lain, tiada lain. Paham? Mazhar itu adalah kezohiran, kenyataan Allah. Tapi kenyataan bukan Allah. Tapi mau dibilang bukan, tidak bisa juga. Tapi tiada lain begitu. Lain namun tiada lain. Serupa namun tak sama. Maka betul-betul jangan pernah ragu untuk tenggelam ketika mau mencari mutiara, menyelam ke dalam, menyelam sampai dasar lautan. Jangan cuma kita berdiri di tepi pantai begini-begini, hongkang-hongkang kaki begini, berdiri di depan pantai, kayaknya ada mutiara di bawah. Sampai kapan begitu? Naiklah perahu ke tengah, terus lompat pakai alat, menyelamlah sampai ke bawah. Jangan lupa, setelah mendapatkan mutiara naik, bukan kamu mau jadi putri duyung di bawah situ. Naik ke perahu terus ke daratan. Artinya apa? Dari ma'rifat itu syariatlah kenyataannya. Kesempurnaan orang yang ma'rifat, syariat kenyataannya. Masa orang-orang penyelam itu mau terus-terus di bawah laut, di mutiara, meskipun mutiaranya banyak di situ, meskipun ada berapa konton mutiara misal di bawah laut itu, pasti tetap saja ini penyelam pasti kenyataan. Untuk mewujudkan mutiara itu pasti dibawa di luar lautan, baru dijual di pasar, apa namanya, di toko-toko itulah, apalah namanya, enggak tahu saya. Karena meskipun mutiara itu indah, cantik, harga mahal, tapi mutiara itu dibawa aja di laut, tidak ada. Contoh saja, meskipun kita ini hebat cerita-ceritanya, paham ilmu-ilmu ma'rifat, kedudukan ini dan itu, tapi tidak dizohirkan di syariat. Diam saja, tidak apa-apa sama sekali. Di waktu ini tidak ada apa-apa, pokoknya pokoknya terserah aku. Ya kalau terserah akunya, di situ akunya sifat jaiznya Allah, ya Allah Ta'ala punya kuasa. Tapi kalau akunya kamu, akunya kita, wah ini yang nggak beres, ini yang bahaya sebenarnya. Ya ini kita ngomong-ngomong bahayanya itu ya ke syariat itu, hukum-hukum nanti dijadikan dalil. Motormu itu motorku, motornya Allah, tanahmu tanahku, dia patok tanahnya orang. Ya sebenarnya memang af'al Allah, tidak ada lain. Cuma jangan pernah menyandarkan perbuatan buruk itu kepada Allah, karena itu menyalahi adab. Maka orang ma'rifat kalau tidak bertasawuf tidak ada adab.
Nah, kalau tidak ada adab, nanti biadab. Tuh, orang makrifat tidak bertasawuf, tidak berpikir, berbahaya juga. Kasihan, kurang. Bukan lagi kurang, tapi takutnya itu bisa membawa manusia dalam keadaan-keadaan yang bodoh, keadaan-keadaan yang menzolimi dirinya sendiri. Iya, berbahaya untuk dirinya, keluarganya, terutama. Nah, nanti kalau ada apa-apa, tiba-tiba ada uang di itu, tiba-tiba ada, oh ini suara hati nih, ini suara hati nih, saya ambil itu uang, enggak apa-apa ini. Nah, itu kan nanti digebukin maling, terus apa, dikira maling, mati, nah habis sudah. Enggak bagus sudah anak di belakang sama istri. Ya, ini kita bicara-bicara itu ya. Jadi kembali lagi, inti daripada segala-segala itu adalah kesadaran itu, kesadaran zat menyaksikan sifat, kesadaran zat menyaksikan dirinya sendiri. Nah, maka ada diajarkannya mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat itu ketika Allahu Akbar itu zat menyaksikan sifatnya, sifat mujizat. Sebenarnya sudah jelas, sudah nyata, sudah gamblang. Tinggal kitanya ini, tinggal kitanya bagaimana cara untuk memesrakan itu. Nah, caranya di kholwat. Ketika sudah kholwat bersunyi-sunyi, kholwatnya beramai-ramai. Kalau bisa kholwatnya bersunyi-sunyinya itu dilamakan supaya nanti bersih, pembersihan jasmani dan rohani kita, kolbu-kolbu kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibersihkan sehingga ini bersih, barulah tajalli terus, waridnya Allah ada terus itu. Maka kita itu disadarkan terus, kelihatannya kita ya, tapi Allah taala sadar terus di situ, bertajalli di situ sadarnya Allah. Jadi jarang sudah lupa-lupa. Kenapa kita lupa-lupa? Ya karena kita itu kotor, kolbu sanubarinya ini kotor, kita ini banyak kotoran di sini, karatan. Ndak mungkin itu apa namanya, ayam mau masuk kalau di kandang musang, di kandangnya itu ada musang, di kandangnya itu ada buaya, ndak mungkin. Mustahil ayam mau masuk kandang itu, ndak mungkin. Nah, itu juga ini kita memelihara musang, anjing di sini, buaya di sini, apa segala macam kan. Nah, itu yang tidak sementara Allah Ta'ala itu zat yang maha suci. Allah Ta'ala itu maha suci, bukan zat yang maha mutlaknya tajalli langsung apa kesini, enggak lah, bukan itu. Itu saja rohani itu terbungkus-bungkus itu untuk masuk di jasad, jasmani. Apalagi kalau ada yang mengatakan zat mutlaknya Allah Ta'ala itu salah. Zat mutlaknya Allah Subhanahu wa taala di badan kita ada di dalam, bukan di dalam. Kita ini jasmani rohani kita yang ada di dalam zatnya Allah, bukan Allah yang ada di dalam, bukan. Itu pemikiran sempit, secara logika saja tidak masuk akal. Inilah diakal-akali kan. Jadi begitu saudara-saudara, bagaimana kita ini, bukan saya mengajar, bukan sebagai tuan guru atau apa dan sebagainya, tidak ada seperti itu. Kita sama-sama bagaimana mau diikuti silakan, tidak diikuti silakan juga. Semua ya benar semua, apa pendapat guru-guru kita, mursyid-mursyid kita diikuti. Belajar sampai mati kita belajar ilmu, di mana saja ilmunya. Nah, kalau di sini kita paparkan sedikit, di grup kita itu tidak ada kajian. Di situ sambung rasa. Kita prinsipnya itu mencari saudara, bukan untuk mencari mencari murid, dijadikan murid semua terus dijadikan kayak ceramah kajian, tidak. Itu sambung rasa. Kalau untuk teorinya, kajiannya itu di YouTube. Kalau untuk prakteknya nanti malam Senin di Google Meet. Alamatnya di grup itu. Google Meet ada alamatnya di grup itu. Sambil sambung rasa di situ. Jadi tidak ada bilang hari Senin jadwalnya tentang sholat, hari Selasa, enggak. Saya bukan tuan guru. Saya juga enggak tahu masalah-masalah begituan, enggak mahir saya. Saya cuman mengajak saja, sambung rasa. Adapun malam Senin juga
itu cuman ya biasa saja, talqin biasa begitu. Jadi tidak ada istilah ini itu, tidak ada kajian-kajian, tidak ada. Jadi memang murni kalau mau ini di YouTube kita teori-teorinya, kalau talqinnya itu malam Senin prakteknya. Jika mau diikuti, tidak mau diikuti juga tidak apa-apa. Yang paling penting bagi saya, bagi kita itu adalah saling mengenal, sambung rasa. Apa yang dibahas itu mengalir saja, biasa saja. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana jika memang ini semua perkataan-perkataan kita yang tidak bagus, ada yang tersinggung atau apa, secara syariat ya, secara syariat saya minta maaf, minta rela, minta ridho, semuanya minta berkahnya, guru-guruku semua sehat selalu, berkah selalu, dan semangat terus untuk bagaimana membicarakan, mentauhidkan daripada tauhid kita ini, bagaimana bisa tidak syirik khafi ya, syirik jali juga, syirik jali yang kelihatan, syirik khafi yang tersembunyi, khafi bil khafi yang lebih tersembunyi lagi. Nah itu bagaimana itu seorang ahli tasawuf, seorang para ahli sufi itu semakin lama, semakin hari semakin habis dirinya, bukan semakin lama semakin hari semakin pintar dirinya, semakin hari semakin ini dirinya, menonjol dirinya, semakin akunya besar, tidak, semakin akuan adamnya itu lenyap, habis, sehingga yang sadarnya di situ 24 jam bako billah. Cuma bako ini tidak dicari-cari. Makom bako itu apa? Fana secara 24 jam, sholatul daim, fana secara terus-terusan, waridnya itu 24 jam tidak putus-putus. Nah ini tidak dicari. Mas, mengapa saya kok masih lupa-lupa, saya kok masih begini? Perbanyak syukur. Orang itu sudah disadarkan Allah sampai di tahap itu sadar dirinya Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan daripada dirinya sendiri, itu sudah sangat syukur. Nah, kita mencari ini 24 jam malah hijab mastur. Wah, itu bahaya itu. Jadi mau 24 jam kek, mau 1 menit kek, mau 2 menit kek, syukur 30 detik saja itu syukurnya minta ampun. Itu tadi ada, kalau lihat asbab musababnya ya, kita kotor. Ini kolbu kita ini mau dihabiskan. Keakuan kita berapa tahun sih kita ini? Bayangkan kita umur misal 60 tahun, 50 tahun kita merampok hak Allah. Misal di umur 61 atau di umur 51, misal 52, baru kita diperkenalkan ilmu ma'rifat, baru juga 5 bulan, baru juga 5 tahun, sudah bilang, wah kenapa saya ini masih begini-begini, kenapa saya masih belum 24 jam. 5 tahun dibandingkan 50 tahun kau punya rampas hak Allah, itu bagaimana itu kotornya. Jadi jangan mengeluh, syukur banyak-banyak. Allah Ta'ala tambah syukurnya, tambah semua nikmat itu. Jangan cari warid, berwirid saja, banyak-banyak salawat sallallahu ala Muhammad, banyak-banyak khalwat, banyak-banyak kesadaran itu. Nanti lama-lama itu kalau memang Allah Ta'ala kan Maha Suci, Allah Ta'ala jika memang betul-betul tajalli 24 jam, tidak ada yang mustahil bagi kita. Mustahil memang jelaslah. Orang mau mengangkat tangan saja kita begini tidak bisa. Kita kan manusia yang jiwa ini, yang prasangka ini, yang memang ada kelihatannya tapi sebenarnya hanya wujud-wujud bayangan, khoyali. Sangka-sangka saja, maksudnya perasaan kita ini ada, perasaan kita ini melihat, perasaan kita mendengar, perasaan kita berkata-kata bisa, perasaan kita punya tangan, itu kan perasaan aja. Itu kan perasaan fana itu. Nah ini yang mau dihilangkan, prasangka ini, prasangka ini yang bukan kita yang melihat, bukan kita yang punya rambut, bukan kita yang punya bulu, bukan kita yang punya daging, bukan kita yang punya kulit, bukan kita yang punya mata, bukan kita yang punya alis, bukan kita yang punya hidung, semua bukan kita punya jasmani, bukan kita yang punya ruhani. Perlu dipahami itu, jangan sampai kita, oh saya yang jasmani. Kapan kau buat kau punya jasmani?
Bahannya itu dari mana? Itu dari mana? Dari alam sebelah. Jangan mengaku-ngaku. Kita ini Adam, oh ini jasmani. Sejak kapan kau ciptakan jasmani? Ini tuh haknya Allah Ta'ala, mazharnya Allah Ta'ala, bukan kita. Kita tuh yang perasaan tadi, perasaan kita punya rambut, kita punya tangan, kita punya ini, kita punya ini. Itu baru di diri loh. Ini tanganku, ini kakiku. Ini saja tidak boleh diakui, apalagi ini botolku, ini motorku, ini rumahku, ini uangku. La ilaha illallah. Sedangkan ini saja yang kita bawa dari lahir secara syariat ya, ini tidak boleh diakui. Rambut saja, satu helai rambut, ini satu helai rambut diakui ini rambutku dalam pandangan sir. Aduh, subhanallah. Ini baru perkara rambut loh. Perkara bulu, satu biji bulu kamu akui itu bulu tanganmu. Siap-siap sudah. Apalagi HP ku, motorku, rumahku, kursiku. Alah, bullshit kalau bahasa gaulnya. Santai ya. Ya mungkin begitu saudara-saudara, lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.